Yang terhormat Kepala UPT SMP Negeri 1 Mangkutana, Bapak Adam Malik. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang telah hadir di ruangan ini untuk mengikuti diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 11 yang ada di SMP Negeri 1 Mangkutana. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk dalam materi inti pada kegiatan hari ini, kita akan dengarkan opening statement dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus akan membuka kegiatan ini dengan resmi. Kepada Bapak Adam Malik kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam kebajikan dan budaya tanah airnya. Baik, para peserta calon diseminasi calon guru penggerak Angkatan 11, dan caranya ada Pak Sahir, Pak Edward, Pak Saruni, dan Pak Jama yang kami banggakan dan menyayangi. Bapak Ibu guru, peserta diseminasi calon guru penggerak dengan modul budaya positif. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini bersama-sama kita berkumpul dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi paparan dari 4 peserta calon guru penggerak Angkatan 11 untuk sekolah kita SMP Negeri 1 Mangkutana. Kita doakan semoga diseminasi ini bisa berjalan dengan baik dan mohon kepada para peserta untuk beri masukan, saran terkait kegiatan para calon guru penggerak ini. Kemudian budaya positif itu penting untuk disampaikan dan menambah kompetensi Bapak Ibu semua dalam rangka proses pembelajaran di mana pembelajaran itu merdeka belajar yang ujung adalah berpihak pada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu, budaya positif sangat penting untuk kita pahami dan kita aplikasikan dalam proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam kegiatan tatap muka, di mana langkah-langkahnya saat ini baik untuk kita terapkan, dan insya Allah nanti para CGP ini akan menyampaikan bagaimana kita terapkan di dalam proses pembelajaran. Dan untuk kegiatan ini saya ucapkan selamat. Semoga kegiatan ini bisa berjalan lancar. Selamat kepada para peserta DP dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Dan untuk membuka acara ini, mengawali acara ini, maka kita membuka acara ini bersama-sama dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan izin kita semua kegiatan diseminasi modul budaya positif calon guru penggerak SMP Negeri 1 Mangkutana hari ini tanggal 16 Agustus 2024 saya akan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya, demikianlah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus dalam membuka kegiatan hari ini dengan resmi. Sebelum kami serahkan kepada panelis yang pertama, kita butuh untuk bersama-sama menyepakati kesepakatan kegiatan kita atau kesepakatan kita selama ada di ruangan ini.
kami menawarkan 3 poin saja. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan silakan. Yang pertama, kita saling menghargai. Saya rasa itu sudah sangat jelas. Dan ketika ada yang berbicara, Bapak Ibu kita akan mendengarkan. Begitu pula sebaliknya. Kemudian menjaga ketenangan. Saya rasa ini jelas. Kemudian HP mode silent. Kita silentkan HP kita. Cukup HP-nya di silent. Bapak Ibu kira-kira masih ada tambahan? Apakah cukup dengan 3 kesepakatan ini? Apa tadi? Kebersihan ya? Menjaga kebersihan, kemudian usulannya Pak Agus, tepat waktu. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya? Ya. Kalau begitu saya bacakan kesepakatan kelas kita selama mengikuti kegiatan ini: saling menghargai, menjaga ketenangan, HP di mode silent, menjaga kebersihan, dan tepat waktu. Baik, ini kesepakatan kelas kita. Selanjutnya kami serahkan kepada majelis yang pertama, kepada Ibu Saruni SPD GR. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Giliran saya mengucapkan salam kepada Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebaikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Dan pada hari ini kami ditugaskan untuk menyebarkan pemahaman baik mengenai budaya positif. Adapun budaya positif tersebut terdiri atas 6 poin utama. Jadi nanti kami secara bergantian akan menyampaikan poin-poin tersebut. Yang akan menyampaikan, saya ulangi kembali, ada saya, kemudian ada Ibu Fatima, kemudian ada Pak Syahril, dan ada Pak Edula. Untuk kedepannya kita akan lebih banyak mungkin tanya jawab saja Bapak Ibu ya. Untuk memulai pembelajaran kali ini, langsung saja mungkin saya awali dengan menampilkan sebuah video pendek. Saya minta izin kepada Bapak Ibu untuk menyimak video tersebut. Tolong Ibu menyimak video singkat di atas. Kalian semua wajib berguna. Anak-anak, kalian harus berkonsultasi sama ibu ya. Ini kan gampang, masih itu aja nggak bisa. Apakah perlu diulang Bapak Ibu? Baik. Dalam video tersebut tadi, kira-kira sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol? Menurut Bapak Ibu, ada yang ingin berpendapat siapa yang memegang kontrol dari video tersebut? Atau mau diulang lagi Bapak Ibu? Kalian semua wajib berguna. Anak-anak, kalian harus berkonsultasi sama ibu ya. Ini kan gampang, masih itu aja nggak bisa. Oke, baik. Dari Bapak Ibu sekalian, ada yang ingin berpendapat? Kira-kira siapa yang memegang kontrol dari video tersebut? Oke, saya boleh minta pendapatnya dari Pak Agus. Ya, terima kasih atas pertanyaan Ibu. Jadi menurut
berdiri guru di situ, ada dari guru olahraga, ada guru seni. Menurut saya yang mengajarkan adalah guru. Terima kasih untuk pendapatnya Pak Agus. Ada pendapat yang berbeda dari Bapak dan Ibu yang lain? Semuanya sepakat yang memegang kontrol paling besar adalah guru? Oke, baik. Kita kunci jawabannya ya Bapak Ibu. Dari tayangan tersebut tadi, semuanya sepakat bahwa yang memegang kontrol paling besar adalah guru. Dalam teori miskonsepsi yang disampaikan oleh Dr. Wilam Grasa, ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Tadi kita sependapat bahwa yang mengontrol adalah guru, tapi sejatinya adalah murid tersebut yang membuka dirinya untuk mau dikontrol, sehingga yang memegang peran kontrol tersebut sebenarnya adalah siswa. Ketika siswa membuka dirinya, maka dia bisa dikontrol oleh guru. Tetapi ketika siswa tidak membuka dirinya untuk dikontrol, maka yang terjadi adalah pemberontakan seperti itu. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sejatinya penguatan itu bisa membuat siswa menjadi ketergantungan. Jadi kalau tidak ada lagi gurunya yang memberikan kata-kata atau menyuruhnya, dia tidak akan bergerak karena dia bergantung kepada gurunya. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat melemahkan karakter. Padahal sejatinya kalau kita sering mengkritik siswa, yang terjadi adalah siswa tersebut kehilangan rasa percaya diri. Dan yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Karena kita merasa bahwa kita adalah gurunya dan anak-anak kita masih belia, jadi kita mempunyai hak untuk memaksa. Padahal sesungguhnya siswa memiliki hak juga untuk didengarkan. Jadi inti dari sini adalah sesungguhnya yang memegang kontrol itu adalah diri sendiri. Misalnya siswa tadi yang memiliki kontrol besar adalah dirinya sendiri. Guru itu adalah kontrol dari luar. Jadi supaya siswa bisa mengontrol dirinya dengan baik, maka di dalam diri siswa harus terdapat nilai disiplin. Apa itu disiplin? Yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri kita sendiri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang diri kita hargai. Adapun disiplin positif yaitu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya pikir semua Bapak Ibu pasti paham bahwa ada 6 nilai profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai. Tentunya untuk mencapai siswa yang memiliki nilai profil pelajar Pancasila dibutuhkan suatu dorongan atau motivasi. Untuk memotivasi siswa terdapat 3 teori. Bapak Ibu, ini di atas ada sebuah gambar, di mana dalam gambar tersebut ada seorang siswa yang sedang berlari keliling lapangan. Kemudian gambar yang kedua, di situ ada siswa yang ditertawai oleh temannya karena tidak bisa menjawab soal. Kemudian gambar yang ketiga adalah siswa yang duduk berdiri di depan dengan mengangkat kakinya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira dari gambar tersebut siswa melakukan sesuatu itu motivasinya karena apa? Dari gambar tersebut. Ada yang ingin berpendapat? Ya, boleh Ibu. Ya, terima kasih untuk
pengalaman saya, siswa tersebut melakukan sesuatu karena takut ditipu. Ya, terima kasih banyak untuk WDK ya. Jadi tepat sekali bahwa motivasi siswa untuk melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada kan biasa siswa kita seperti itu, karena dia tidak mau dihukum, jadi dia selalu datang ke contoh misalnya dalam sekolah. Kemudian ini mungkin kita masih ingat ketika kita menjadi siswa dulu, siapa yang selesai menjawab tugas atau siapa yang bisa menjawab boleh pulang duluan. Pernah Bapak Ibu? Ya. Menurut Bapak Ibu dari kegiatan tersebut kira-kira apa motivasi siswanya? Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Oke, baik. Jadi motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ketika ada imbalan baru kau melakukan sesuatu. Jadi ini sebenarnya bisa berdampak buruk bagi siswa karena dia mau melakukan sesuatu kalau ada imbalannya. Kalau ada imbalannya dia tidak mau bergerak. Nah ini tadi yang satu dengan dua, ini adalah motivasi yang berasal dari luar siswa. Kemudian yang berikutnya adalah motivasi yang berasal dari dalam diri siswa, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalnya siswa, kalau dia sudah punya motivasi dalam dirinya ingin menjadi apa, itu lebih mudah dia untuk bergerak daripada kita paksa. Misalnya kita mau anak tak jadi dokter, tapi sebenarnya anaknya lebih suka melukis. Jadi kalau dia punya motivasi sendiri dari dalam, dia untuk melakukan sesuatu itu bisa lebih mudah karena sesuai dengan motivasi yang ada dari dalam diri mereka. Kemudian saya minta pendapatnya Bapak Ibu untuk yang bagian pertama, hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju atau tidak? Oke, saya boleh minta pendapatnya Bapak Ibu, mungkin dari rasa. Ya, terima kasih saudara diberikan. Saya tadi menjawab hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak semua hukuman itu mendisiplinkan anak. Karena hukuman itu kadang juga siswa merasa dihukum, lalu dia mungkin memberontak dari dalam dirinya. Dia tidak setuju hukuman itu. Mungkin hukuman itu hanya membuat dia jadi artinya bahwa hukuman itu hanya sebuah pembelajaran, bukan itu jadi mendisiplinkan anak tadi. Tapi saya mengatakan kadang itu kita termasuk mendisiplinkan anak akan berontak hukuman. Tidak semua mendisiplinkan anak. Baik, terima kasih. Bisa boleh teruskan saja untuk Pak. Jadi kita sependapat ya Bapak Ibu bahwa yang nomor satu itu kita tidak setuju bahwa hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Kemudian untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti memanja atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, untuk nomor 2 ini pada dasarnya secara pribadi saya tidak setuju. Ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Saya kira seperti apa yang kata Agus tadi bahwa hukuman apakah dia positif atau yang sifatnya negatif itu tidak bakalan bisa disebutkan, tidak selamanya.
nomor 2 ini hal positif, hukuman tapi hal positif seperti membaca. Tetapi ini juga tidak, menurut saya tidak akan meningkatkan disiplin anak. Sebab apa? Karena kalau tidak lahir dari dirinya sendiri, misalnya dia dulu membaca, nah kemudian dalam dirinya dia tidak mau, tidak ada memang keinginan untuk membaca, dia hanya melakukan saja, tetapi hanya sekedar untuk memenuhi apa yang menjadi hukuman dia untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kita perlu untuk memberikan, sebenarnya tidak baik, tapi kemudian dia kalau tidak punya motivasi dari dalam dirinya, ya pasti dia tidak akan melakukan dengan baik dan dengan sebenarnya. Terima kasih banyak untuk Ibu Dini. Boleh bentuk aplaus untuk Ibu Dini. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, boleh Pak. Terima kasih atas kesempatan yang saya mencoba menjawab memberi penghargaan dan meningkatkan motivasi belajar anak. Terkadang anak kita seusia SD mereka sedang pendidikan dalam hal pembelajaran, dalam arti belajar dan tidak judi. Tetapi dengan hadiah membuat dia bermotivasi. Contohnya dalam pelajaran yang belajar, setelah belajar kita berikan ujian. Dalam arti, nah begitu itu baru ada ajaran, baru ada itu. Bisa pula juga sesekali kita dapat belajarnya sebagai motivasi dia untuk belajar dan kita untuk di sekolah. Ada yang melakukan proses pembelajaran. Bagaimana dengan lomba? Lomba juga kasih hadiah. Apa bedanya proses belajar dengan lomba? Jadi proses belajar dengan lomba itu sama-sama membutuhkan hadiah. Hadiah itu berupa penghargaan. Itu sangat memotivasi anak kita untuk selalu terus berjuang. Ya, baik, terima kasih. Ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu? Semua sepakat setuju? Ya, jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sebenarnya begini Bapak Ibu, ketika hadiah tersebut tidak ada, apakah anak tersebut masih mau untuk belajar? Ya tidak. Jadi sebenarnya memberi penghargaan itu belum tentu meningkatkan motivasi belajar siswa. Jadi motivasi yang paling besar itu adalah dari dalam diri siswa tersebut. Kalau motivasi dari eksternal itu mungkin pada saat itu mempunyai efek, tapi dia tidak bisa jangka panjang. Kemudian yang keempat, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan. Bapak Ibu setuju atau tidak? Saya ulang, membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukum. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Ya, boleh. Ya, terima kasih. Menurut saya secara pribadi, untuk hal yang dapat membuat anak merasa bersalah memberi dampak lebih ringan dibandingkan hukum, saya tidak setuju. Ya, karena justru mungkin akan lebih berat untuk merasa bersalah dengan itu. Ya, dibanding ketika kita memberikan hukuman, mungkin ketika kita memberi hukuman selesai. Tapi ketika dia merasa bersalah, itu akan terbawa terus. Terima kasih. Baik, kita sepakat ya Bapak Ibu bahwa yang keempat ini kita tidak setuju karena kalau kita memahami bahwa luka yang ada di dalam luka batin itu lebih berat daripada luka fisik yang diterima oleh anak. Ya, di depan ada sebuah
Ya, dari video tersebut kira-kira Uco melakukan sesuatu motivasinya karena apa ya Bapak Ibu? Ada janji, jadi dia mengharapkan suatu penghargaan, maka dia melakukan sesuatu. Jadi siswa yang tadi dia melakukan sesuatu karena mengharapkan suatu imbalan atau penghargaan. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawabnya. Tadi itu siswa yang mau melakukan tiket. Bagaimana dengan temannya Uco yang tidak mau melakukan tiket? Apa yang harus dilakukan oleh Pak Gurunya? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Karena tadi ada yang rajin seperti Uco, tapi dia rajin itu karena mau mengharapkan sesuatu imbalan itu menjadi kelas. Kemudian temannya yang tidak mau tiket, apa yang diperlakukan kepada siswa tersebut? Baiknya diperlakukan seperti apa? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Ya, boleh. Terima kasih. Sebagaimana yang kita terapkan di kelas kita masing-masing, kalau mereka tidak mau tiket seperti biasanya kan kita di kelas membagi jadwal. Nah, dari jadwal itu kita kasih mungkin sedikit ketegasan bahwa setiap siswa wajib melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diberikan, karena selain itu memberikan motivasi bahwa ruang kelas adalah ruangan Anda sendiri ketika bersih, maka pasti di dalam ada kenyamanan. Terima kasih. Mungkin kalau tidak ada yang jika ada yang tidak melakukannya, itu pun juga tidak memungkinkan. Jadi terus dikasih motivasi dan mungkin dipantau. Jadi ketika harinya kita memantau pada harapan saat itu dia benar-benar dan sambil kita melihat di hari selanjutnya. Baik, terima kasih Bu. Jadi itu tadi dari pendapat Bu Mimi. Kalau boleh pertanyaan silakan. Bagaimana kalau ada siswa yang tidak ada? Ya, seharusnya aturan-aturan regulasi itu sebenarnya dibuat oleh siswa sendiri berupa kesepakatan kelas. Jadi jangan kemudian begini, kalau tidak pikir begini, seharusnya kita kembali belajar tentang apa itu. Jangan kelas dari sini kelas kesepakatan kelas ya. Jadi kalau pikir itu harus kesepakatan. Jadi sehingga anak ketika anak Pak ini orang bagaimana seharusnya satu Pak. Terus siapa yang menyaku? Oh kami Pak, tidak baik. Bagaimana kalau tidak menyaku? Coba pilih hukumannya. Kalau anak setinggi yang memiliki hukumannya, soalnya dulu enak, kemudian saya pilih kok. Jadi seperti itu di atas itu kembali menuju ke kesepakatan kelas. Jadi aturan, hukuman, bukan yang siswa yang merumuskan sendiri. Sehingga mau-mau kita dimulakan, tidak mau pikir. Dan kesepakatan kemarin siapa yang tidak mau pikir? Semua ada, apa sudah menyambut? Bukan saya dibangkan. Jadi ini semua ini adalah kesepakatan kelas. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk Pak Adi atas pendapatnya. Jadi kita sepakat bahwa untuk tidak menghakimi siswa kita tidak hukum.
Jadi kalau misalnya penghargaan, kalau dia mau mendapatkannya itu harus melakukan sesuatu. Tapi kalau hukuman, dia harus tidak melakukan sesuatu supaya tidak menerima hukuman. Jadi sejatinya itu adalah diri. Jadi penghargaan dan hukuman ini adalah golongannya dari eksternal. Kamu tidak boleh main. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi satu video. Saya minta tolong Bapak Ibu untuk menyimaknya. Perlu diulang Bapak Ibu. Kamu tidak boleh main di luar ya, karena kamu tidak ada kenyamanan. Tadi pagi aku telah berhenti, maka aku harus berhenti. Ya, baik Bapak Ibu. Dari video tersebut ada 3 adegan A, B, dan C. Menurut Bapak Ibu, manakah kasus yang merupakan konsekuensi, hukuman, dan restitusi? Kalau yang bagian A tadi yang dilarang main keluar, ini maksud apa Bapak Ibu? Hukuman. Ya, baik, benar. Jadi kenapa hukuman? Karena kalau hukuman itu adalah sesuatu yang dilakukan kepada anak dan tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukannya. Misalnya mencoret-coret ini, kemudian hukuman adalah tidak boleh bermain keluar. Jadi tidak ada korelasi antara mencoret-coret ini dengan tidak boleh bermain di luar. Kemudian untuk bagian B Bapak Ibu, ini maksud konsekuensi hukuman atau restitusi? Ya, konsekuensi. Nah, konsekuensi itu adalah muncul bahwa dari diri siswa tersebut bahwa dia yang paham kalau saya tidak melakukan ini, maka yang harus saya lakukan adalah ini. Misalnya dia terlambat 20 menit, maka dia sadar sendiri dari kasih sama gurunya bahwa harus tinggal menunggu 20 menit baru dia boleh pulang. Kemudian yang terakhir adalah bagian C. Ya, restitusi, karena dia menyadari apa kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Nah, jadi perbedaan antara hukuman dan konsekuensi di sini posisi gurunya sebagai penghukum dan membuat rasa bersalah. Kalau konsekuensi itu posisi gurunya sebagai pemantau. Kemudian penentuan sanksi. Kalau hukuman ditentukan sepihak oleh guru. Jadi ketika ada guru bersalah, ketika gurunya langsung bilang kamu segera bikin ini, berarti itu adalah hukuman karena siswa tidak tahu sendiri apa konsekuensinya. Kalau konsekuensi adalah kesepakatan antara guru dan murid. Jadi ketika sudah melakukan kesalahan, murid sendiri yang akan tersadar apa yang harus dilakukannya. Dan sanksi tadi saya katakan yaitu tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan sanksi. Kalau konsekuensi ada korelasi logis karena disepakati bersama. Kemudian untuk restitusi Bapak Ibu, saya tidak lebih lanjut karena nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Terakhir sebelum saya mengakhiri, Bapak Ibu lihat sengketa kita ini ke depan. Ini ada 7 tindakan guru. Saya ingin minta pendapatnya Bapak Ibu, apakah ini masuk di hukuman atau konsekuensi? Pertanyaan pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Ya, baik, hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Oke, iya, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Iya, hukuman. 4, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar.
dan tergantung itu suasana hati berolahraga. Kalau dia sudah sampai marah-marah, itu hukuman. Iya, benar sekali. Jadi ketika kita ini poin penting baik sekali dari pagi. Ketika kita menghadapi siswa yang bermasalah, gestur badan kita itu 75% berpengaruh kepada siswa. Jadi kalau muka yang kita pasang dari awal sudah menggambar memang di dalam hatinya siswa itu tidak bisa susah masuk kata-kata ke dalamnya. Seandainya mungkin dari awal kita mungkin karena kita tanamkan di posisi siswa, mungkin nasihat-nasihat yang kita sampaikan bisa sampai juga ke hatinya siswa. Ya, terakhir, jadi untuk melakukan ini semua Bapak Ibu tentu membutuhkan proses yang sangat panjang dan tidak mudah membalikan telapak tangan, karena kita semua paham bahwa semua siswa memiliki karakter yang beragam. Jadi kemampuannya pun perlu kita cari tahu juga lebih dalam. Jadi kita pasti menginginkan lingkungan yang aman dan nyaman berbasis berpikir positif di sekolah supaya berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan karakter peserta didik. Ya, sebelum saya beralih ke materi berikutnya, adakah dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan? Oh iya, boleh Ibu. Iya, mohon maaf, ada satu yang mungkin masih belajar lebih dari saya sampai dari saya sempat berdiskusi dan tanya apa bedanya perkataan dengan hadiah. Itu saja, tolong dibantu kami karena tadi kan ada kalau penghargaan itu tidak bagus, sementara saya sempat ada satu misalkan kita punya seperti ini. Anak-anak kita kasih motivasi belajar bagus-bagusnya supaya nanti bisa nilainya tambah bagus. Nah, ketika mereka memang belajarnya bagus, tentunya pasti akan mendapat nilai yang bagus. Sebagai guru, otomatis ketika mereka mendapat nilai yang bagus, kita akan memberikan semacam pujian dan sekaligus memberikan pemahaman pelatihan. Karena kamu rajin belajar, kamu dapat nilai bagus dan bisa jadi mereka juga dapat peningkatan yang bagus. Apakah itu salah maksudnya masuk dalam ini hubungan kita? Apa tadi kan setara antara penghargaan dan hubungan, karena itu tidak bagus untuk Ya, baik. Pertanyaan yang sangat menarik dari Ibu Yudhike. Jadi kalau menurut pendapat saya dan apa yang saya dapatkan, bahwa memberikan penghargaan berupa kalimat yang tadi yang Ibu sampaikan, misalnya karena kamu sudah berusaha maka kamu dapat nilai yang baik, itu adalah suatu apresiasi. Beda dengan memberikan penghargaan berupa hadiah. Jadi hadiah itu misalnya sesuatu benda, misalnya kayak tadi job atau jabatan misalnya, ya itu yang tidak baik. Tapi ketika kita memberikan apresiasi seperti yang tadi kalimat-kalimat yang positif, itu diperbolehkan supaya itu jadi pemandu untuk siswa bisa terus termotivasi untuk belajar dan proses pembelajarannya. Kalau dari Bapak Ibu pendengar yang lain ada pendapat lain? Oh, sepakat. Oh yang boleh Bapak. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan CDP. Luar biasa apa yang ditampilkan. Saya sambil menyimak juga karena lagi meeting. Tadi pertanyaan ini bagus. Ya. Memang ada miskonsepsi masalah pemberian hadiah. Perlu diluruskan bahwa pemberian hadiah bagus ini dibedakan antara proses pembelajaran dengan lomba atau perlombaan. Beda. Dua hal yang berbeda. Kalau dalam proses pembelajaran hadiah dalam bentuk barang itu sangat tidak disarankan, hanya sekadar apresiasi, ucapan, motivasi. Kalau hadiah dalam bentuk benda barang itu tidak bisa dalam proses pembelajaran. Kenapa? Itu menunjuk identitas negara anak kita. Nanti akan muncul pada guna. Kalau tidak ada hadiah dari guru, saya tahu workshop. Kalau tidak ada hadiah dari Pak Guru, tidak usah saya katakan. Tapi kalau sekadar ucapan apresiasi itu diizinkan. Ya. Yang kedua, bolehnya memberikan hadiah berupa barang atau benda boleh. Kapan
Baik Bapak Ibu sekalian, masih semangat? Ya, saya mau cek semangatnya dulu. Kalau saya bilang masih semangat Bapak Ibu, bagaimana katanya Bapak Ibu? Kita bilang luar biasa. Yes, yes, yes. Ya, kita mulai. Bagaimana Bapak Ibu? Apa kabarnya? Ya, ya kan kita mulai kan ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya cek fokus tak dulu. Cek fokusnya Bapak Ibu ya. Ini sebutkan warnanya dan tulisannya. Jadi yang saya tunjuk kita sebut ya Bapak Ibu. Ini pink. Ini ini ya ini iya bagus, berarti masih fokus semua. Ya, kita lanjut. Latar belakang dari materi kita ini yang kita ambil nanti kan materi membuat keyakinan kelas yang kita banyak-banyak praktek saja. Latar belakangnya kelas yang kurang aman. Selama ini kita merasakan kan Bapak Ibu, kalau kita mengajar kelas yang kurang aman, ya, kurang nyaman dan tidak menyenangkan bagi murid dalam belajar. Kemudian murid susah memahami dan mengerti materi yang diajarkan. Nah, ini semua yang melatar belakangi mengapa harus dibuat keyakinan. Lanjut, tujuan membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, adalah mewujudkan kelas yang aman, nyaman dan menyenangkan sehingga murid dapat belajar dengan bahagia dengan penerapan budaya positif di dalamnya. Ya, jadi yang kita inginkan selama ini adalah kelas yang aman dan nyaman. Lanjut, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, pertanyaan saya, sama peraturan dengan keyakinan Bapak Ibu? Sama berbeda. Peraturan dengan keyakinan kelas beda. Yang menurut Bapak kira-kira mana yang Bapak dalam kelas peraturan atau keyakinan? Ya, iya keyakinan kelas. Baiklah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya, karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Zahuli tadi bahwa motivasi siswa itu ada dua ya, dari dalam dan dari luar. Nah, kita membutuhkan ini motivasi yang dari dalam dirinya siswa, sehingga siswa nanti bisa dengan sukarela melaksanakan itu, karena itu adalah motivasinya sendiri. Ya, kita lanjut. Nah, apa bedanya keyakinan dengan peraturan? Ya, ya di sini Bapak Ibu kita tahu bahwa peraturan itu adalah biasanya dibuat oleh guru tanpa melibatkan siswa. Jadi siswa merasa terpaksa, ya, terpaksa mematuhi aturan itu. Ya, kemudian keyakinan adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa. Jadi kita juga terlibat di situ ya, dengan melibatkan siswa sebetulnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Ya, otomatis kalau keyakinan kelas itu dipatuhi, pasti di kelas kita aman, nyaman, ya. Tapi tidak serta-merta Bapak Ibu kita bikin keyakinan hari ini, hasilnya langsung hari ini kita dapatkan. Tidak.
Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini syaratnya bagaimana? Ya, yang pertama keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Ya, dia sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian, kedua keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Ya, pernyataan universal. Maksudnya universal pernyataan yang bisa dipatuhi oleh semua, oleh umum dalam kelas. Ya, kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, awalnya dari peraturan misalkan tidak boleh membuang sampah. Ya, ada kata tidak boleh di situ, itu masih dianggap kalimat negatif. Ya, kita ubah ke dalam kalimat positif. Iya, buanglah sampah dengan tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya ya. Jadi selama ini anak-anak buanglah sampah dengan tempatnya. Yang benar buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian keyakinan kalau hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi jangan dikasih banyak. Takutnya nanti kalau terlalu banyak susah diingat. Iya. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui diskusi. Nah, di kelas itu banyak ada di antara murid kita di dalam kelas yang terkesan pasif ya. Tinggal diam saja, dia bilang. Libatkan di semua itu Bapak Ibu, libatkan. Ya, jadi mereka merasa dihargai. Semua siswa merasa dihargai tanpa kita membeda-bedakan. Ya, jadi keyakinan itu dilibatkan semua. Semua siswa berkontribusi di dalamnya. Lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya bagaimana? Nah, setelah beberapa waktu kita terapkan, kita tinjau ulang keyakinan kelas kita. Ya, apakah ini masih relevan atau tidak? Apakah ini masih diinginkan oleh siswa kita atau tidak? Apakah di antara keyakinan kelas ini sudah ada yang berhasil diterapkan tanpa disuruh, tanpa dikomandoi? Ya, kalau ada yang sudah berhasil tanpa dikomandoi, ya, bisa kita ganti itu dengan keyakinan yang lain. Ya, seperti itu. Jadi tidak stagnan di misalkan kita bikin keyakinan kelas berlaku 1 tahun atau 1 semester. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada yang ini kita tinjau kembali. Ya, nah, ada juga pertanyaan saya. Ada keyakinan kelas yang harganya sekitar 10.000. Ada keyakinan kelas yang jadi 110.000 biasa dijual di toko-toko. Masih ada Bapak Ibu yang begitu untuk diterapkan kelas. Ibu? Iya betul. Mau beli atau tidak? Seharusnya dibikin sendiri. Iya, bagus. Seharusnya dibikin sendiri buat bersama siswa. Ya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh peraturan ya, Bapak Ibu ya. Kalau kita nanti mau langsung praktek ya. Ini contoh kalimat peraturan dan nilai-nilai kewajiban yang dituju ya. Yang pertama, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Itu masuk peraturan. Ya, nilai kewajiban yang dituju tanggung jawab. Ya. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu masih dalam bentuk kata peraturan. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikan yang dituju yang menghormati orang lain. Ya. Kemudian ada di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran yang lain.
Nah, nilai kebajikan yang dituju menghormati orang lain dan berkomitmen pada diri sendiri. Ya. Lanjut, dilarang melakukan kekerasan. Jadi kata-kata ini dilarang ini masing-masing peraturan ya Bapak Ibu ya. Belum jadi keyakinan. Ya. Nilai kebajikan yang dituju keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian dilarang tentang narkoba. Nah itu kira-kira nilai apa yang dituju Bapak Ibu? Nilai apa? Iya, kesehatan. Lanjut, bergantian atau giliran, ini antri. Ya, nah, nilai dituju menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian selanjutnya menggunakan masker. Ya masih peraturan itu. Nilai yang dituju adalah kesehatan dan keselamatan. Ya, gunakan masker untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kita ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai yang dituju adalah keselamatan dan keamanan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini ada dua contoh kesepakatan kelas atau pimpinan kelas. Yang bagian A dan bagian B mana kita pilih Bapak Ibu? Mana pilih? Silakan. Bagian A atau B? B. Kenapa? Ya, kalau di bagian B kami adalah murid yang semangat belajar, artinya bahwa seluruh mereka belajar dari rumah, persiapan mereka untuk menuntut ilmu pengetahuan itu mereka sudah lakukan di rumah mereka bahwa dengan semangat tidak bisa meraih ilmu pengetahuan. Ya, bagus itu. Kita berusaha untuk kita. Ya, kita karena alasannya semangat di dalam belajar bisa menumbuhkan motivasi belajar ya. Bagi bagus. Nah itu ya ada dua versi yang saya sampaikan. Jadi terserah Bapak Ibu mau pilih A atau B. Ya, ini cuma contoh, jangan di-copy paste. Ya, lanjut. Biasanya Bapak Ibu kalau bikin keyakinan, bagaimana langkah-langkahnya? Apa langsung saja kita suruh anak-anak? Ya Pak. Ya, terima kasih. Kalau membuat keyakinan paling tidak akan diskusi di sisa tahun kedua tidak langsung. Ya, bagus Pak Agustinus. Tepuk tangan dulu Pak Agustinus. Ya. Pak Agustinus sudah benar-benar diskusi dulu ya, baru membuat. Nah, itu betul Bapak. Saya cuma menambahkan di sini bahwa ada 6 langkah sebenarnya ya dalam membuat keyakinan keras. Jadi kalau ada pertanyaan berarti lama waktunya, kita gunakan 1 hari itu membuat keyakinan keras boleh. Ya, karena ada tahapan-tahapannya. Ya, yang pertama berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati oleh kelas. Kita diskusikan dulu peraturan, ya. Contohnya tadi sudah saya tampilkan kata-kata peraturan, kalimat-kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah peraturan. Ya. Kemudian yang kedua, kita mengubah peraturan itu menjadi kalimat yang positif. Ya, itu langkah kedua. Langkah ketiga, mengajikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Jadi dari peraturan-peraturan itu kita carikan nilai-nilai kebajikannya dan sesuai. Ya, ada juga tadi contohnya saya tampilkan. Kemudian selanjutnya berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan keras.
itu yang tidak seperti apa yang tidak boleh diterapkan untuk memenuhi nilai ini, ya. Selanjutnya yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Ya, kita diskusikan apa perannya siswa, apa perannya guru, ya, dalam menjalankan kegiatan kelas. Kemudian lanjut meninjau ulang kegiatan kelas yang telah dibuat. Ya, senada dengan tadi kita tinjau ulang, ya, kegiatan kelas yang telah kita buat. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita ini teorinya, ya, urutannya. Sekarang kita praktekkan bagaimana cara mempraktekkan membuat keyakinan kelas dari tahap 1 ke tahap 2, tahap 3 sampai ke tahap 6. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Coba bersama dulu, boleh Bapak Ibu? Iya. Sekarang kita masuk di langkah pertama, memunculkan peraturan yang perlu kita taati warga kelas. Ini ada, saya punya sedikit not, kita tulis ini nama dengan kalimat peraturan satu orang, ya. Ya, satu orang satu peraturan. Ya, kita perlu aturan kelas, peraturan kelas. Di sini ada seperti tidak boleh membuat sampah sembarangan, tidak boleh membuat sampah dengan terbatas. Waktunya 1 menit, Bapak Ibu. Yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Ya, bisa langsung ditempel. Kasih nama. Ya, yang sudah selesai boleh langsung ditempel. Tempel di sini Bapak Ibu.
Kemudian itu pertama, saya mau ketika pagi hari ibu guru atau wali kelas saya hadir di pagi hari mendampingi saya lanjut, tidak boleh makan di kelas. Ibu Besti, ini tak pernah. Ini kami menghargai perbedaan dan merangkul keberagaman. Ini tak pernah tidak boleh ribut di kelas. Ya, ini juga tak pernah dilarang mencuri. Mencuri ya? Ya, ya rajin tambah kaya. Lanjut, ini tak pernah juga jangan membuat sampah sembarangan. Sama dengan tadi kalau orang-orangnya ya. Ya. Lanjut dari Agustinus, peraturan dilarang berbuka di dalam kelas. Ya. Kemudian ini nama seperti Arni. Ya. Tidak lambat ke sekolah. Kemudian saya senang karena tepat waktu. Ya. Lanjut, Barica, siswa yang terpilih menjadi pengurus kelas wajib menjalankan tugas dengan profesional. Ya, Pak Arno, peraturan harus sikat gigi karena ya, tanpa nama boleh. Apa tidak boleh? Jangan tidak terlambat ya. Iya. Nah itu, ini jadi ini kalimat ini adalah aturan kelas, ya. Sudah. Kemudian kita ubah aturan kelas ini menjadi kalimat positif. Kita ambil contoh saja yang berbeda. Jadi tidak semua. Kita ambil ini, ya. Ya, buatlah sampah pada tempatnya. Tidak boleh tidur di kelas. Dilarang mencuri. Jangan membuang sampah sembarangan. Dilarang menunda di dalam kelas. Jangan lambat masuk kelas. Wajib menjalankan tugas di kelas. Nah, yang kita ambil ini bagaimana? Iya, iya. Ini sudah dari. Nah, kita ubah menjadi kalimat positif ya Bapak ya. Dari sekian aturan yang Bapak buatkan tadi, ini kita sudah ubah menjadi kalimat positif. Dari tadinya buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat positifnya tetap buanglah sampah dengan tempatnya. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, aku boleh tidur, tidak boleh tidur di kelas. Ya, kalimat positifnya aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian dilarang mencuri. Jangan marah orang lain. Ya, dicuri artinya dia mencuri. Lanjut, jangan membuang sampah sembarangan. Ya, dan kata jangan ya, kita ubah menjadi menjaga kebersihan. Jadi tadinya ada kata jangan, untuk menjadi kata positif menjaga kebersihan. Lanjut, dilarang menunda di dalam kelas. Menjadi jagalah kebersihan kelas. Selanjutnya jangan lambat masuk kelas. Apa? Tepat waktu masuk kelas.
Jadi itu tahapannya sudah pertama itu tahap 1 dan tahap 2. Sekarang kita lanjut ke tahap 3. Nilai-nilai kebajikan. Nah sekarang Bapak Ibu, kalau 12 angka pada tempatnya, nilai-nilai kebajikan apa yang dituju? Siapa yang bisa membagikan? 12 angka pada tempatnya. Ya, ya, kebersihan, bagus. Kebersihan. Kemudian aktif mengikuti pembelajaran. Iya, disiplin. Disiplin apa lagi? Iya, tanggung jawab. Masuk. Menjaga barang lain. Iya, tanggung jawab. Tanggung jawab apa lagi? Barisan apa lagi? Iya, beriman dan taat barisan. Lanjut menjaga kebersihan. Nilai-nilai di situ. Kebersihan. Iya, kesehatan boleh. Lanjut sama ya. Ya, dan bisa dilakukan sama. Tepat waktu masuk kelas. Ya, iya harus disiplin. Disiplin. Apalagi? Itu ya saling menghargai. Menjalankan tugas sebagai pengurus kelas dengan baik. Ya, bagus, tanggung jawab. Ada nomor 3 itu masuk? Iya, masuk ke bulan. Iya. Sudah kita terapkan langkah ketiga. Sudah ada nilai-nilai kebajikan yang kita dapat. Ya. Hari ini nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan di kelas. Itu baru tahap 3. Ya. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, Bapak Ibu. Ini pendalaman keyakinan. Maksudnya dari nilai-nilai tadi kita ambil berapa contoh? 3 sampai 2 ya. Mana perilaku yang tampak seperti apa? Ya, misalkan nilai kesopanan, perilaku yang tampaknya seperti apa? Ya. Kemudian perilaku yang tidak tampak seperti apa? Ya, jadi kita ambil tahap D saja ya. Tampak seperti dengan tidak tampak seperti. Kalau misalkan kita ambil dulu dari kebersihan, nilai kebersihan. Nah, kira-kira tindakan apa yang tampak dalam mencerminkan nilai kebersihan? Yang tampak. Siapa yang bisa mengatakan? Siapa yang bisa mengatakan? Kegiatan mana tindakan apa yang tampak dalam menjaga kebersihan? Ya, bisa dilihat dari latihan ketika dia berpakaian, kemudian saat dia makan dan menjaga kebersihan, tidak bisa. Ya, harus kita ya. Tangan dulu kita. Ya. Kebersihan tadi seperti kebersihan pakaian saat menggunakan pakaian tidak kotor-kotor pada saat makan. Jadi tangannya kotor tidak dilakukan. Ya, seperti itu. Yang bagaimana yang tidak tampak seperti apa? Tidak tampak. Maksudnya tidak mencerminkan sikap nilai kebersihan. Yaitu ya, yang biasa bahasanya juga
celana yang bersih pasti dia akan terus menjaga kemana dia nanti. Ya, bagus sekali ya. Bajunya konsisten dia dalam rapi terus masuk sampai pulang ya. Selanjutnya ada apa lagi? Ya, kebersihan apa lagi yang tampak Bapak Ibu seperti ada selain baju tampak dari kebersihan bisa kelas rapi bersih ya, tidak ada kertas-kertas yang itu menunjukkan kebersihan. ya, bagus, lantai kelas bersih ya, dari sepanjang masuk sekolah sampai pulang. Jadi yang juga yang bertanggung jawab pada saat itu adalah petugas piketnya ya. Tapi semua juga kita di dalam bertanggung jawab pada saat kebersihan. Lanjut, apalagi satu lagi Bapak Ibu sampai bisa ya, Pak. Ya ini. Mungkin masuk juga dan menjaga kesehatan tubuh ya, bukan harus bersih ke depannya. Seperti itu, terima kasih. Ya, menjaga kebersihan tubuh. Dalam artian tubuhnya tidak panjang, ya. Nah, ada anak murid tak sudah panjang itu, dan dengan pedenya makan, ya. Kuku yang tidak tampak seperti kita lihat sesuatu kadang kukunya bagaimana ya. Berarti misalkan dia kukunya kuku panjang. Kalau kuku panjang tapi bersih boleh tak? Tidak boleh. Iya, tidak boleh. Karena bisa jadi itu nanti bisa melukai orang lain dan melukai dirinya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah selesai Pak. Ya. Jadi pendalaman teorinya artinya perilaku apa yang tampak dan perilaku apa yang tidak tampak atas nilai yang sudah kita yakini tadi. Ya. Selanjutnya langkah kelima, nah ini Bapak Ibu, peran saya dan peran kamu. Artinya apa peran kita sebagai guru dan apa perannya murid kita sebagai murid dalam mewujudkan nilai keyakinan tadi. Kira-kira satu saja Bapak Ibu, siapa yang bisa apa peran guru dalam mewujudkan keyakinan kelas? Yang dari nilai dan apa peran guru? Ya, khusus untuk misalnya baju bersih dan rapi yang tampak, peran kita sebagai guru memberikan teladan, itu yang pertama. Memberikan teladan bagaimana kita menggunakan baju yang bersih dan rapi dengan berpakaian yang memang sesuai dengan apa yang kita lakukan sekolah. Peran kita menjadi teladan. Nah, kemudian murid ketika mereka melihat kita sebagai guru kita sudah mengambil kesepakatan, mereka jelas akan mengikuti ya teladan yang kita sudah nampakkan. Terima kasih. Yang bagus jawabannya Bu Eti, terima kasih. Selanjutnya ini sudah ada kita satu contoh ya, peran guru di dalam mewujudkan nilai kebersihan. Yang pertama memberikan teladan, ya teladan bagaimana berpakaian yang bersih dan rapi sesuai aturan. Jadi sebelum kita terapkan, kita dulu ya kasih teladan. Ya, jangan sampai nanti dibilang sesuatu,
Bapak yang mengajar kami seperti ini, kenapa Bapak yang berani pakaian ya? Lanjut, apa peran murid? Mereka harus berpakaian yang rapi dan bersih karena itu sudah keyakinan yang mereka yakini sendiri, yang bertobat sendiri. Ya, artinya mereka harus mematuhi keyakinan yang dibuat. Jadi artinya di sini tidak ada rasa terpaksa ya, karena itu lahir dari dalam diri kita. Dalam diri mereka motivasi intrinsik. Ya, bagus Bapak Ibu. Sekarang kita sudah selesai tahlilan, namanya meninjau ulang yang jelas. Kita tinjau ulang yang jelas. Ya, jadi itu tahap tahap di dalam keluarga yang tidak ikhlas. Ini bisa jadi pencerahan bagi Bapak Ibu selama ini cuma melakukan 2 tahap, 1 tahap ya. Sebenarnya dasarnya itu ada 6 tahap. Ya, jadi untuk selanjutnya, materi selanjutnya kami akan mempersilakan kepada Bapak Sahrir SPD GRI Bapak, silakan. Baik Bapak Ibu hebat sekalian, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi terlebih dahulu perkenalkan saya atas nama Sahrir SPD, salah seorang calon gubernur Merak angkatan 11 Kabupaten Bengkulu Timur. Materi yang akan saya sampaikan masih merupakan kelanjutan dari modul budaya positif. Jadi dari awal kita sudah membahas apa itu disiplin positif, keyakinan kelas, kemudian motivasi. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kebutuhan. Nah, kita akan kaitkan kebutuhan dengan kebutuhan murid di dalam sekolah kita masing-masing. Jadi di sini ada 5 dari modul yang disusun oleh Dr. William Glasser mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan tak semua. Jadi kira-kira dari ini siapa yang bisa menyebutkan melengkapi kalimat di atas, kata di atas? Kebutuhan yang pertama ada klunya, awalannya B, akhirnya P. Pak Arno silakan. Oke, bertahan hidup. Coba kita tes. Dan lihat apakah sesuai dengan jawaban dari Pak Arno. Ada
Kalau kita lihat, kebutuhan bertahan hidup. Jadi apa-apa yang mencakup kebutuhan bertahan hidup itu fisiologis. Jadi misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Jadi beda lagi kalau di ekonomi. Di ekonomi kita ada tersier, sekunder, primer. Oke, lanjut. Kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap individu hakikatnya membutuhkan kasih sayang dan rasa ingin diterima oleh semua orang. Saya kira semua kita sepakat. Oke, lanjut. Penguasaan. Tadi ada memberikan hadiah kepada pemenang. Jadi murid itu tidak ingin diakui atas prestasi mereka. Itu masuk salah satu kebutuhan. Tapi mungkin selama ini cara kita yang salah dalam memberikan apresiasi. Mungkin efeknya dalam jangka pendek bagus, tetapi dalam jangka panjang kurang bagus. Itu. Oke, lanjut. Kebebasan. Anak kita di umur 13 sampai 15 tahun jiwanya masih ingin merasa bebas, belum terlalu paham akan tanggung jawab. Makanya kita menerapkan bagaimana kebebasan yang seharusnya kepada murid kita semua. Oke, lanjut yang terakhir yaitu kesenangan. Kebutuhan pada kesenangan bermain dan tertawa. Jadi jangan kita belajar bekerja terus pada Rio, kita bermain juga. Tertawa bersama. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Ada kuis. Kita fokus ke yang warna merah. Misalnya, aku senang main kejar-kejaran dengan guru-guru. Seru. Kira-kira kebutuhan apa yang dipenuhi oleh siswa tersebut? Kebebasan. Oke, kita cek. Ternyata kesenangan. Ada kata aku senang. Aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu-guru. Ibu siapa nih? Oke, lanjut. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan tidak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa? Kebebasan. Kita sudah mulai paham tentang teori kebutuhan dasar manusia. Oke, yang berikutnya menyetir mobil itu seru. Kira-kira apa? Kebutuhan dasar. Penguasaan. Seru. Ya, menyetir mobil itu seru. Jadi bukan menguasai mobil ya. Jadi menyetir mobil itu seru berarti dia merasa senang. Oke. Lanjut saja. Materi yang kedua selanjutnya itu 5 posisi kontrol. Jadi kalau kebutuhan dasar manusia itu disusun oleh Dr. William Glasser, 5 posisi kontrol ini disusun oleh atau disebutkan oleh Dr. Yana Glasser, bukan yang apa ini. Ya, jadi 5 posisi kontrol ini bisa membantu kita dalam proses restitusi. Jadi nanti kita pernah dengan materinya akan nyambung ke segitiga restitusi.
tinggal sebagai teman, atau ada yang masih sebagai penghukum? Ya. Jadi kita lihat ya lima posisi kontrol katanya. Nah, kita lihat identitas gagal dengan identitas berhasil ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Sebisa mungkin menurut kemudiannya kita hindari 2 posisi yang pertama, yang mana itu penghukum dan membuat rasa bersalah. Ya, ini kata modul budaya positif ya Pak, Bapak Ibu. Jadi kalau selama ini kita masih sering melakukan hal ini, kita bisa kurangi sedikit demi sedikit. Setidaknya kita bisa mengambil posisi sebagai teman. Ya, jadi ada kalau menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Nah, itu kita hindari sebisa mungkin. Kamu seharusnya sudah tahu itu lelah sekali. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Jadi kita tidak perlu saya bahas panjang lebar, kontrol kita memahami saja bahwa ada posisi yang harusnya kita hindari dan ada posisi yang harusnya mulai kita perlakukan mulai dari sekarang kepada anak-anak kita semuanya. Setidaknya kita menjadi teman, kita belajar menjadi teman. Itu pun harus tetap memiliki batasan masing-masing Bapak Ibu. Oke, lanjut. Oke, ini ada plus lagi. Jadi kira-kira siapa yang mengatakan dari kelima posisi kontrol tadi, dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, manajer, dan pemantau, kira-kira siapa yang mengatakan, kita yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Posisi kontrol apa kira-kira yang dia pegang? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. 100 itu pasal. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dengan mengatakan seperti itu kita membuat orang lain merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa kira-kira? Membuat rasa bersalah, menghukum, memantau, teman, manajer. Membuat rasa bersalah. Kita pemantau. Oke, ada 2 saudara. Cek data penghukum. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita hukum. Ayolah, lakukan demi saya ya. Dari kami. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Mantau. Kira-kira apa? Pemantau. Oke, bagus sekali. Ada yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Manajer. Oke. Jadi dari awal masih ada yang salah, dari perkembangan semakin ke bawah sudah kita mulai memahami kita. Jadi saya kira untuk posisi kontrol dengan apa tadi kebutuhan dasar manusia kita bisa pahami bersama dan kita dari awal memahami kebutuhan dasar murid, kemudian posisi kontrol apa yang harus kita hindari dalam menghadapi murid-murid kita semua. Masih ada Pak? Oke, ternyata kasih sesi pertanyaan jawaban. Baik Bapak Ibu, silakan jika ingin ada yang ditanyakan terkait dengan kebutuhan dasar manusia dengan posisi kontrol manusia.
diseminasikan tentang budaya positif. Kita berbicara tentang restitusi. Singkatnya, restitusi itu adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi mulai dari materi yang pertama tadi sampai yang terakhir ini sifatnya hierarki, ada jenjang-jenjang tertentu dan kita harus pahami secara runtut. Dan puncaknya adalah kita akan menerapkan restitusi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita. Dan inilah yang menjadi praktik baik kami yang kami lakukan pada modul tentang budaya positif. Sedikit pengertian, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dalam praktiknya, restitusi ini adalah dialog yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk membawa anak menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ingin saya katakan Bapak Ibu bahwa mendukung dan memberikan motivasi dengan penghargaan sifatnya sangat singkat. Motivasi itu sangat singkat. Siswa hanya akan melakukan sesuatu karena takut dihukum atau hanya karena ingin mendapatkan hadiah. Ketika itu tidak ada lagi, tidak ada yang memantau, maka motivasi mereka akan hilang. Tetapi tujuan dari restitusi yang berangkat dari kesalahan, maka akan timbul sebuah manusia baru yang lebih berkembang kompetensinya. Restitusi ini berbentuk untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi bayangkan Bapak Ibu, kita juga pernah rasakan ketika kita pernah melakukan kesalahan di sekolah dulu, dihukum, atau ada murid yang membuat kita merasa semakin bersalah lagi. Nah, bagaimana perasaan kita? Sekurang-kurangnya ada guru juga yang selalu bertindak menjadi teman. Jangan takut, nanti saya akan bohong. Ada juga yang sifatnya memantau, menegakkan peraturan dengan konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi saya ingin mengumumkan seperti ini. Aturan berkaitan dengan hukum, kemudian kesepakatan berkaitan dengan konsekuensinya, lalu keyakinan tadi yang sudah dipelajari sebelumnya oleh Pak Jamal berkaitan dengan restitusi. Nah, inilah tujuan kita untuk bisa melaksanakan restitusi ini. Nah, ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Nah, bayangkan ketika kita menghukum anak-anak dendam sama kita. Ya, tidak usah tanya orang saya yang berasa. Nah, kemudian restitusi adalah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang berdasarkan tindakan. Nah, ini Bapak Ibu sudah dilihat sebelumnya bahwa semua manusia termasuk anak kita memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Inilah yang dasar menjadi alasan mereka terkadang membuat kesalahan atau kekeliruan dalam tindakan mereka. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan terhadap tindakan. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Artinya kita tak usahakan, kita tidak menjadi siswa ini anak-anak, maka selamanya seperti itu. Saya pernah ingat murid itu menulis kata-kata kotor di meja saya, maka kita sudah menjadi bahwa dia adalah kelompok anak-anak yang sering melakukan kesalahan. Jadi kita kembalikan mereka kepada kelompoknya, bahwa semua anak kita itu memiliki potensi dan karakter yang tinggal akan dikuatkan menjadi manusia yang selamat dan bahagia. Bapak Ibu, untuk melaksanakan restitusi ada segitiga restitusi. Nah, yang memberikan tahapan kepada kita untuk menerapkan restitusi itu. Di bagian dasar, ya, pada bagian dasar ada menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita validasi tindakan yang salah berdasarkan kehidupannya. Lalu kita menanyakan keyakinan. Itu bisa kita stabilkan identitas, validasi tindakan yang salah berdasarkan kehidupan.
kebutuhan mereka, lalu tanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas ini tahapan awal untuk melakukan restitusi, ya, menstabilkan berbagai emosi yang dirasakan murid. Hal ini berpeluang membuat identitas anak dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jika kita stabilkan identitasnya, stabilkan emosinya, stabilkan psikologisnya. Ya, kita bayangkan yang biasa kita sebagai guru, Bapak Ibu, manusia kita sudah hancur, sudah bikin kesalahan tambah hancur lagi. Ya, sudah habis saya di apa yang saya buat begini. Kalimat atau pertanyaannya dapat digunakan untuk menstabilkan identitas. Jadi penting Bapak Ibu. Yang pertama, katakan bahwa saya itu adalah hal yang wajar. Tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya. Lalu pada tahap kalimat komunikasi tindakan yang sama atau kebutuhannya. Nah, tujuan ini adalah untuk memahami alasan dan tindakan murid. Memahami alasan dan tindakan murid ketika melakukan kesalahan, maka kita pahami apa alasan mereka sehingga melakukan tindakan yang salah tersebut. Tentu saja setiap tindakan itu tidak lepas dari kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Tadi ada beberapa kasus, ya ada yang merasa malas belajar karena gurunya melarang siswa bersiul, tidak boleh begitu. Ternyata dia membutuhkan kebutuhan untuk bebas mengekspresikan dirinya ketika mengikuti pembelajaran. Kalimat atau pertanyaan yang digunakan untuk memperjelas secara yang sama. Ini yang paling sering kita gunakan. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Kamu patut melakukan pada diri sendiri karena kamu telah memenuhi sesuatu yang penting buatmu. Itu sesuai dengan kebutuhannya. Menanyakan keyakinan, teori kontrol, ya ada teori kontrol ya. Menyatakan bahwa kita pada dasarnya harus termotivasi secara internal, jangan eksternal. Tadi motivasi eksternal itu hukuman dan penghargaan, Lalu kita berharap ada motivasi internal. Ketika identitas khusus setelah tercapai pada masa satu, setelah distabilkan identitasnya murid, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi. Langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang diyakini, berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Tujuan tahapan ini adalah menggunakan keyakinan yang sudah dipercaya murid. Contohnya tadi kebersihan. Ketika anak-anak yang memakai baju yang kotor, tidak rapi, atau bahkan sama seperti tidak sesuai dengan aturan, tinggal ditanyakan kembali keyakinan dan kebersihan. Mereka sudah tadi bahwa ada yang tampaknya itu harus memakai baju yang rapi. Kita tanyakan keyakinan itu, apakah tindakan mereka sudah sesuai dengan apa yang mereka yakini atau tidak. Nah, kalimat atau pertanyaan yang akan digunakan, apa yang kita percaya, ya. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu mau menjadi orang seperti apa? Nanti kita lakukan itu. Ya. Nah, salah satu dari sudah paham. Sekarang pertanyaannya, sebagai sebuah penggerak kita sudah sama berbicara tentang nilai positif dan restitusi juga. Bagaimana sebenarnya langkah penerapannya? Kita coba praktis secara singkat. Praktis segitiga restitusi dengan kasus nyata, kasus real yang telah saya tangani sebelumnya. Ya, kasusnya seperti ini. Anugerah SD tertarik. Murid kelas 9 memiliki rambut yang panjang dan diberi warna merah agar ia bisa menjadi pusat perhatian bagi teman kelasnya. Meskipun telah berulang kali ditegur oleh guru, ia tetap mempertahankan gaya rambut itu. Hingga pada saat pembelajaran matematika, ya ia diperbincangkan sedikit saja oleh Pak Iwan. Ya kira-kira itu ya diperbincangkan sedikit saja oleh Pak Iwan. Ya.
Jadi saya bersyukur setelah ada positif saya akan bekerja, saya akan bekerja. Itulah perubahan yang terjadi dalam diri kami Bapak dan teman-teman setelah kita belajar bersama positif. Mungkin saya butuh supaya lebih ada yang bisa menjadi teman saya untuk praktik. Kalau saya, ya silakan bahwa dipahami kasusnya bahwa anggaplah bahwa adalah yang meninggal akibatkan dan diberikan warna merah. Ya. Alasannya karena supaya temannya sering perhatikan dia, karena yang kita kenal aturan ini sudah dipisahkan dari kelompoknya oleh usaha memisahkan kita punya teman-temannya dan diri sendiri. Ya. Kita yang pisahkan dia tergolong akan sering melakukan musik, sering melakukan gerakan yang keliru. Nah, inilah yang kita akan perbaiki. Kita akan coba kembalikan target kelompoknya sebagai murid yang sama dengan murid yang lain. Baik, Pak Ado sudah selesai masalahnya. Ya, jadi saya tidak menginginkan kasus saya di tempat pelajaran seperti ini. Sebaiknya kita tidak sesamanya sesuatu panggil ke ruangan salah satu ruangan supaya cuma kita yang bicara. Kenapa saya di nikah dengan Pak Arwah? Anu bilang, ya, Anu bilang, kalau kamu pagi sudah berapa lama? Kamu tidak kasih di manusia. Selama saja Pak, selama. Nanti kami akan bersama. Baik, ya selama kalau saya bisa diri orangnya bisa ya. Saya juga dari awalnya. Langkah pertama apa? Standar dulu. Kita. Ya. Karena ketika saya lihat kalau sebagian dari belakang berkepala, anu langsung tutup. Ya sudah bayangkan ini Pak Ibu apa lagi saya? Ya, anu ternyata benar yang dibilang dulu kalau panjang dan dijet merah, apa namanya di tiran ya, tiran. Nomornya apa tujuannya? Ya, tujuan saya apa saya sengaja untuk cari-cari perhatian dari chat-chat. Iya, untuk mencari perhatian betul sekali. Wajar ya, usia seperti kamu, apa juga usia kamu dulu, usia begini kelas 9 sudah cari perhatian, banyak cewek yang suka. Ya, bahkan bapak juga pernah jadi pusat perhatian. Sekarang kamu juga menjadi pusat perhatian, dengan perhatian itu wajar ya, wajar untuk menjadi pusat perhatian. Pertanyaannya dari cara kamu untuk mendapatkan perhatian dari teman itu apa yang salah kira-kira? Apa yang salah kira-kira dari cara kamu untuk mendapatkan perhatian? Ini sudah tahap apa itu? Memvalidasi tindakan yang salah. Ya, mungkin kalau menurut saya tidak seperti ini tidak menjadi perhatian bagi ciri-ciri yang lain di sekitar. Iya, jadi masalahnya adalah supaya perhatian rambutnya dipanjangkan. Sekarang harus diyakini dulu bagaimana dengan keyakinan sekolah kita. Apakah kita memang memperbolehkan? Apakah kita meyakini kalau kita boleh melakukan sekolah ini bagi mereka? Kira-kira menurut Putra bagaimana? Ya, menurut saya ada aturan terkait yang harus dipatuhi di sebelah kita seperti rambut yang panjang. Ya, jadi syukur Anda sudah paham di mana kesalahannya ya, sudah bisa tahu apa yang salah-salahnya. Kira-kira kalau sesuai dengan apa yang diajari oleh Anugerah, kita lebih banyak rambut panjang atau rambut rapi sesuai dengan aturan sekolah? Ya, kalau menurut saya harus rapi. Jadi kita sepakat dan saya yakin, saya juga yakin seperti itu. Saya juga guru rambutnya. Jadi kalau saya sepakat, saya yakin bahwa akan lebih baik bisa rambut saya rapi. Nah, sekarang kira-kira Anugerah bagaimana caranya untuk memperbaiki kesalahan yang sudah dilakukan saat ini?
Ya, sama saya akan foto saya yang paling tinggi, saya akan kasih rapi dan saya akan diberikan negatif dari sebuah. Baik sekali, fotografer itu pasti. Nah sekarang kamu mudah. Ya. Sekarang kita tidak hanya berbicara tentang memperbaiki kesalahan, tapi bagaimana langkah pandangnya ke depan. Kira-kira untuk mendapatkan perhatian, ada tidak cara yang lain yang saya bisa lakukan yang lebih positif lagi untuk bisa mendapat perhatian dari teman-teman khususnya yang cewek. Ya, saya akan berbicara sepak bola, Pak. Saya tidak sepak bola, jadi mungkin saya akan berprestasi nanti dengan sepak bola sehingga banyak cewek-cewek yang iya, betul sekali. Jadi sekarang anugerah tidak perlu terlalu panjang untuk mendapatkan perhatian. Jadilah bola yang terbaik di kelas. Jadi kampus ini semua tim-tim akan bersorak-sorak untuk anugerah. Oke? Iya. Silakan oleh anugerah saya tunggu kamu untuk menjadi kapten di tim musim kelas kamu. Ya, demikianlah Bapak Ibu sekilas tentang bagaimana menerapkan segitiga distribusi untuk menangani permasalahan ini. Jadi kita tidak lagi peta nomornya. Ya, kira-kira menurut Bapak Ibu yang kita ajukan pemaparannya kalau adanya nonton, yakin kalau sudah terjadi. Ya, saya sendiri yakin kalau sudah terjadi. Ya, saya tidak marah-marah dan dia lebih cepat. Dibanding kalau saya marahi, dia potong besok tapi bulan depan akan terjadi seperti itu lagi. Ya sekarang terubah caranya berpikir anugerah supaya dia lebih fokus mengembangkan bakatnya untuk menjadi perhatian. Akhirnya tersalurkan dengan bakatnya. Jadi hari ketika saya sentuh anugerah, dia ingin diarahkan, dia ingin berubah menjadi orang yang lebih perhatian. Karena katanya dia tidak punya minat dan bakat yang lebih. Ya di kognitif tidak, ekstrakurikuler juga tidak. Akhirnya dia mencoba menjadi orang yang paling perhatian kepada semua temannya. Temannya sakit dia belum tanya, temannya hilang buku dia belum tanya baru carikan, kekurangan kursi dia yang baru carikan. Akhirnya dia lebih bisa perhatian. Semoga dia bertahan terus itu dan ya tidak perlu dia tampak dan tidak perlu dia terbentuknya pasti teman-temannya yang perempuan juga akan menjadikan dia sebagai pusat perhatian. Baik, demikianlah materi tentang distribusi. Kiranya materi ini bermanfaat untuk kita semua. Ya. Ada yang mau bertanya? Terima kasih. Salah satu sangat jelas. Kita sekarang silakannya bahwa itu adalah kita coba tes, kita coba praktik, meskipun sulit. Nah, pertanyaan yang pertama adalah beberapa fakta yang kami telah lalui ketika melakukan aksiana dan eksekusi. Harus mampu menstabilkan emosi terlebih dulu. Ya, sebelum kita coba menstabilkan emosi ini, harus stabilkan emosi terlebih dulu. Kita yang tidak boleh marah-marah. Ya, baru kita jalan dan sangat mencampurkan kita punya emosi, jangan begitu. Tidak. Ya. Dengan meyakinkan diri bahwa setiap tindakan pasti ada dasarnya. Ya, anugerah tadi saya sampai yang orang tidak diperhatikan, dia merasa tidak diterima di kelas. Guru harus menentukan diri dalam posisi kontrol sebagai manajer. Yang berikutnya, keyakinan kelas atau sekolah sudah harus ada. Kalau tidak ada, bagaimana kita bertanyakan keyakinannya? Ya, apa yang kita yakini pada kita dulu membuat keyakinan kelas atau sekolah. Lalu, guru harus siap dengan solusi untuk ditawarkan ke murid. Sebagai antisipasi kita murid tidak mampu memikirkan solusi secara mandiri. Untuk dari waktu praktik, ya ada solusinya. Kalau tidak ada, kita yang harus mencoba menawarkan. Tapi menawarkan bukan memaksa. Ya, ini adalah baik Bapak Ibu. Demikian diseminasi kami. Ya, saya hadir di materi saya dan saya mengundang teman saya bertiga untuk maju ke depan. Kita akan menutup kegiatan kita. Mungkin bisa berbaris di sini. Kita terima hadiah. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu dan kesediaan mengikuti diseminasi dan diskusi pada hari ini. Kami berharap kami berharap bahwa apa yang kami berikan pada hari
positif atau negatif, ya tidak nanti akan bertumbuh dengan baik, dengan sehat, semangat rohani tanpa ketakutan. Nah, aman dan nyaman di sekolah kita ini tanpa ada rasa bersalah, tapi betul-betul menjadi motivasi internal untuk dia belajar dan baik dari mereka. Ya, sekian dan terima kasih.